Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nongoro Salsabila akan menjelaskan terkait soal di mana penyelesaiannya menggunakan uji T sampel 2. Nah, di sini ada soal yaitu bagaimana sih perbandingan atau perbedaan dari kelas yang menggunakan media video dan yang menggunakan buku teks. Nah, yang pertama, di sini udah ada datanya. Data video ini kita boleh disebutkan dengan kelas A dan buku boleh disebutkan dengan kelas B. Nah, pertama-tama mari kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, tadi yang pertama soal yang video kita bisa dikasih judul data siswa atau data motivasi aja. Nah, jangan lupa ya, di bagian desimal kita nolkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kelas. Tadi yang pertama ada soal perbedaan dari video dan buku teks. Data video kita disebut dengan kelas A. Kita salin datanya, lalu kita inputkan ke SPSS-nya. Nah, sebelum kita input data, jangan lupa juga desimalnya dinolkan terlebih dahulu. Lalu di bagian values, klik titik 3, di value tulisan kelas pertama, jadi kelas 1, lalu labelnya berarti ditulis dengan kelas A. Klik ADD, lalu yang kedua kelas B. Kelas B. Klik OK. Oke ya, udah muncul ininya. Lalu kita ke data view di bagian bawah. Klik data view. Tadi kan udah nyalin data dari data kelas A atau data yang menggunakan media video. Kita tinggal salin aja di sini. Teman-teman bebas ya mau disalin atau diketik manual, tapi kalau saya udah enak disalin. Nah, kayak gini. Terinput dari SPSS, kita kelasnya dinamakan dengan 1. Tadi kan kita judulnya 1 ya, yang di values itu. Oke. Yang kedua, berarti kita ambil data kelas B, data buku teks. Kita salin terlebih dahulu datanya, lalu kita inputkan lagi ke dalam SPSS. Jika udah kayak gini ya, datanya udah terinput semua di SPSS, mari kita yang pertama yaitu melakukan uji coba normality atau normalitas. Caranya, klik analyze, klik descriptive statistic, lalu ke explore, masukin ke dependent list, factor list, ke kelas, lalu klik plots, normality, lalu continue, lalu oke. Nah, sekarang udah muncul nih dari output dari hasil uji normality dari data kelas A dan kelas B. Kita cek terlebih dahulu ya di sini ya. Kita cek bagian di sini, di yang tulisannya test of normality. Nah, kita lihat di bagian kolmogorov ya, di bagian yang sebelah kiri, sebagian kiri kita fokus kepada signya. Sig 0,200, berarti 0,200 ini adalah lebih dari 0,05. Jadi H0 yang diterima. Berarti ya aman ya, ini berarti hasilnya normal. Selanjutnya kita akan uji homogen ya, sekaligus dengan uji T2 sampelnya. Nah, lanjut langsung ke analyze, lalu ke compromise. Nah, dari compromise ini pencet
independent sample and test. Nah, data siswa dan data kelasnya kita pisahkan lagi. Data siswa masuk ke tes variabel, lalu data kelasnya kita masukin ke grouping variabel. Nah, di sini sebelum kita lanjut, jangan lupa kita define groups dulu. Nah, grup 1 tulis 1, grup 2 tulis 2, lalu continue, lalu oke. Nah, muncullah hasil dari tes homogen dan T2 sampelnya. Di sini ya, kita lihat fokusnya ke yang sebelah kiri, yang relevance test for equality of variance. Nah, di sini signya 0,177. 0,177 adalah lebih besar dari 0,05. Berarti hasilnya adalah homogen ya. Hasilnya adalah homogen. Lalu perbedaannya dari kelas A dan kelas B itu bagaimana? Nah, ini perbedaannya kita lihat di grup statistik ya. Fokus kepada poin mean. Di sini kelas A 87,40, kelas B 74,30. Jadi dominan unggul kelas A ya. Ada selisih dari antara kelas A dan kelas B. Selisih jauh ternyata ya. Nah, seperti itu.